edisi emosi itu ya bang, tapi harus begitu, harus tahu kita ojo sapa cari ini kiai itu biar kutune mbah yai sok ambek ngene kutune mbah yai kan kutune mbah yai kutune sapa ae kalau ngejak gak tepak ya gak tepak kutune sapa ae kalau ngejak gak tepak gak tepak karena dia bukan mbahnya dia ya dia mbah ya mbah dia mbah ya mbah ayam itu punya anak beda Pak iki anak iki pian iki pernah iki pote iki ireng iki kayak bapake lho iki pernah pote kok iki anak bapak iya pernah pote tapi kalau dia merubah warnanya menjadi hitam oke lah anak bapak percaya tapi kalau dia masih putih terus iki bapak ireng iki lho kok maksa sih bapak ireng lho tapi dia pernah pote balik enggak sama ada seorang apa yang semoga diberi hidayah kalau kita semua juga diberi hidayah yang betul nyeleneh sedikit ya dia mengatakan beberapa hal yang katakanlah betul kata Pak gak ayu Pak gak ada hal yang undang dia sama sekali gak ayu nah saya rasa kalau di tempatnya kiai juga harus begitu ngawur-ngawur atau diundang lu iki nak putune nabi kan diundang Pak masuk kiai diberi Nabi Muhammad SAW ini putune nabi lah mulai ngomongnya semengga oh ya wis nek kon benar undang mana ulama ini dari tempat keturunan Nabi SAW ada yang jadi menungso ada yang ngomongnya rada keluar dari jalur gak tahu diundang gak payu walaupun dia alim gak payu nah di tempatnya kiai juga harus begitu putune hadratus syekh saya percaya mbah wali tapi kalau putune keliru melo ayo dikawak nang ndi ayo melo ayo wis pokoke merem ayo yang jero kok merem harus meleh ya banyak ya Basori ya pernah jenengan ketok ya Basori aneh-aneh saya mulai kecil ya Basori ya ini kiai contoh ini wis di depan mata gak tahu neko-neko uripe gawe ilmu ngajar Quran sampai sekarang masih ngajari orang sampai umur 90 tahun lebih sik ngajar Quran ngajar awake cilik itu kiai oh gak ono saiki kita harus melebarkan sayap kita betul ya saya ketawa lebar aku ngomong nih tak iso saya apa harus tetap oh ini anak Fulan ya kok ini foto bapak nah sudah iya biar oh gini oh sok ya ada apa oh ini biar bapak biar ini saya anak ini boleh ya aku pokok ini anak ini tak bisa melek oh ini keliru sih Gus bener nih Gus gue sampai balik aku bisa sampai saya tidak benci sama sampean cuma kalau sampean mau ngejak saya ke neraka lu harus ganti dulu tak boleh dia sing kenceng sih ada Pak yang kenceng coba jangan lihat Yai Hamid tahu Yai Hamid itu minta barang saya kira-kira pernah Yai Hamid minta barang saya? Nggak mungkin itu orang sudah tahu Allah kenal Allah apa dengan minta barang saya kita akan jadi orang yang arif billah al-wali karomah akan mengeluarkan karomahnya kenapa? Setelah minta barang saya rahmatan lil hati-hati dengan rahmatan lil alamin itu bukan buat sembarangan itu untuk Nabi Muhammad SAW Islam agama rahmatan lil alamin ya tapi kalau sifat manusia non muslim dengan muslim asyidda'u 'alal kufar rahama'u bainahum tegas bukan jahat tegas itu jahat ada batasan garis urusan kerja ayo urusan apa jual beli monggo rabi monggo di sini kita kira rahmatan lil alamin jangan mengabaikan aku mana di bawah terusnya ya jadi ada beberapa poin yang ingin saya utarakan dalam kesempatan kali ini di mana klaim sebagai cucu Nabi itu memang sudah mengakar, mendarah daging dalam atau di kalangan para Balawi ya. Tidak hanya Bahar saja, enggak. Tapi bisa dikatakan ini mayoritas dari kalangan para Habib ya seperti itu. Mengaku sebagai cucu Nabi. Dan itu dari dulu. Dari dulu. Ini video ini sebenarnya cukup lama ya, 7 tahun yang lalu mungkin atau 6 tahun yang lalu. Udah lama. Sebelum ramenya tesis nasab. Itu untuk poin yang pertama. Kemudian untuk poin yang berikutnya adalah nggak bisa kiai itu lebih tinggi daripada cucu Nabi. Maksudnya adalah Habib. Nggak bisa kiai itu lebih tinggi dari Habib. Bro. Rasulullah saja itu ingin menghilangkan fanatisme, kesukuan. Tidak boleh orang-orang ya atau seseorang itu menyatakan bahwa dirinya saya lebih baik dari orang lain, suku fulan lebih baik dari suku Adlan, suku saya lebih baik dari suku yang lainnya. Apalagi yang sering kali kita angkat dari kitab Bughiyatul Mustarsyidin bahwasanya Balawi itu adalah sebaik-baiknya manusia. Ya kan, mengutip dari Syekh Umar Bahrok yang menyatakan Ahlul Bait afdalun nas wa al-Ba'lawi afdalu alil bait. Sehingga kesimpulannya natijahnya itu adalah Balawi adalah sebaik-baik manusia. Sehingga ketika ada seorang kiai
yang kemudian dia itu dimuliakan oleh orang lain, oleh masyarakat. Nah, kemudian tidak terlalu memuliakan Habib sebagai cucu Nabi, maka tidak boleh itu. Tidak boleh masyarakat atau orang-orang itu lebih memuliakan Kiai daripada Habib. Nggak boleh. Oh, ini cucu Nabi katanya. Karena Habib itu adalah cucu Nabi, sehingga orang-orang itu harus memuliakan cucu Nabi daripada memuliakan Kiai. Kan kalau di agama Islam ya, sebaik-baiknya orang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu yang paling bertakwa, mau siapapun dia. Mau itu dari yang kulitnya hitam, kayak mau itu yang kulitnya coklat, mau itu yang kulitnya putih, mau itu yang kulitnya biru kayak ataupun warna-warna yang lain, itu nggak ngelihat ke sana. Mau itu turunan siapa kayak, mau turunan Fagihil Mugaddam, mau turunan siapa, mau turunan Ken Arok, mau keturunan Raden Wijaya, mau keturunan raja, mau keturunan orang Cina, keturunan Afrika, keturunan orang Jepang, Korea, dan seterusnya, itu nggak ngefek. Sekali lagi, kalau memang dia itu memiliki nilai ketakwaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang paling mulia di sisi Allah taala. Kalau seseorang itu memiliki kemuliaan di sisi Allah taala, maka tentu di sisi manusia dia pasti akan dimuliakan dan tidak meminta orang lain untuk memuliakan dirinya. Nah, sehingga tadi itu rasis loh, rasis. Ini sebenarnya video ini membicarakan tentang Gus Dur yang mengembangkan satu pemikiran, yaitu tentang Islam rahmatan lil alamin. Yang kemudian rahmatan lil alamin itu nggak boleh toleransi dengan agama lain, sehingga misalkan barongsai segala macam itu nggak boleh. Karena misal melihat kepada siapa? Melihat kepada Mbah Abdul Hamid Pasuruan. Nah, itu apakah mungkin Mbah Hamid Pasuruan itu mengadakan acara barongsai? Nggak mungkin. Karena beliau adalah orang yang kenal Allah, sehingga orang yang kenal Allah itu tidak mungkin ya mengundang barongsai. Dan di sisi lain bahwa barongsai itu adalah sebuah tradisinya orang Cina begitu. Nah, sehingga dibantahlah dengan video ini ya. Dan karena Gus Dur itu memiliki banyak pengikut, nah itu nggak boleh diikuti, nggak boleh. Gus Dur itu nggak boleh. Meskipun cucunya Hadratus Syekh begitu. Tapi yang perlu ditekankan itu adalah harus memuliakan Habib sebagai cucu Nabi. Nah, artinya hal-hal yang seperti ini dari dulu loh. Ini satu video 5-8 tahun yang lalu seperti ini. Ya. Dan masalah. Udah beberapa contoh dari Habib ini. Saya kurang tahu namanya. Bin Syihab, tapi dia itu Muhammad Anis atau siapa itu Bin Syihab. Memasang atau memajang foto Wali Songo tidak boleh, haram hukumnya. Memajang fotonya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak boleh. Ya. Padahal itu hanya sekedar ilustrasi untuk mengingatkan jasa Wali Songo seperti ini dan seperti itu. Kemudian juga bagaimana upaya-upaya ya untuk menggeserkan pemahaman masyarakat, kecintaan masyarakat kepada para Wali Songo, kepada Syekh Abdul Qadir Jilani dan seterusnya. Ya, sehingga harus digeserkan kepada kecintaan pada para Habib. Dan kita sudah tahu ya bagaimana di masa lalu, di masanya Belanda itu bagaimana. Fotonya bahkan ada loh, Jamiat Khair itu yang memasang benderanya Belanda demi untuk mengucapkan hari ulang tahun Ratu Wilhelmina yang ke-25. Berarti kan sudah bisa disimpulkan bagaimana rekam jejak para habaib di masa penjajahan Belanda. Nah, lalu yang seperti itu kemudian di framing menjadi wali gutub, ya kan? Jadi produksi atau memproduksi wali gutub, yaitu sangat luar biasa masif di kalangan para habib. Habib Ali Kuitang, Al-Wali Al-Gutub. Kemudian Habib Abu Bakar Gresik, Al-Wali Al-Gutub.
Habib Soleh Tanggul, Al-Wali Al-Qutub, dan seterusnya. Semuanya wali kutub. Luar biasa ya. Nah, jadi itulah teman-teman yang perlu diwaspadai. Bahwasanya rasisme di kalangan para penceramah-penceramah dari kalangan Habib itu ya memang sudah dari dulu. Tidak boleh Habib itu atau Kiai itu atau anaknya Kiai atau cucu Kiai itu melebihi Habib sebagai cucu Nabi. Allahumma fiqh ila qamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.